Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat subscribe yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita tawajukan diri kita untuk mendengarkan kisah-kisah sahabat. Satu, kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah SWT dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustadafina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'di yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Illam yakum bika alayya godobun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu zulumatu wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyanzila bi godobuka aw yahilla alayya sakhatuka lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik." Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku,
habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah SWT penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa, atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah SWT, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Faedah: demikianlah akhlak baginda Nabi SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi SAW tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Jadi alhamdulillah, saya telah membacakan satu kisah yang sangat menarik, yaitu kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.